Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United nampaknya akan merampungkan transfer perdana mereka di bursa musim panas. Mereka kian dekat mengamankan Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain guna memperdalam lini tengah mereka. Meski baru didatangkan musim panas lalu dengan mahar 60 juta euro dari Sporting Lisbon, Ugarte gagal memberikan impresi. Ia sempat bermain reguler di awal kedatangannya, namun posisi tersebut kemudian sirna. Total sosok asal Uruguay baru mendulang 3 assist dari 37 pertandingan yang telah dimainkan. Sang pemain juga lebih sering mentas sebagai pemain pengganti. Ada indikasi terbatasnya menit bermain sang pemain membuatnya bakal segera dilego ke tim lain. Menurut laporan yang beredar, Manchester United sudah membuka penawaran di angka 45 juta euro, belum termasuk bonus pada sang pemain. Paris Saint-Germain sendiri nampaknya sudah bersiap kehilangan pilarnya. Mereka kini tengah membidik dua nama premium macam Joshua Kimmich dan Joao Neves sebagai pengganti. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Tottenham Hotspur bersedia untuk berpisah dengan Sergio Reguilon di musim panas ini. Football Insider melaporkan, MU bisa mendapatkan jasa sang bek karena Tottenham Hotspur akan menjualnya di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Tottenham tidak akan menghalangi kepergian Reguilon ke MU di musim panas ini. Sang bek tidak masuk dalam rencana Ange Postecoglou untuk musim depan. Sang pelatih menilai Reguilon tidak cocok dengan skema permainannya di Tottenham. Jadi ketimbang menjadi penghangat bangku cadangan, Postecoglou menginginkan Tottenham untuk menjual sang bek di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Tottenham tidak akan membandrol sang bek dengan harga yang mahal. Ini disebabkan kontrak Reguilon di Tottenham Hotspur habis di tahun 2025. Jadi mereka tidak bisa membandrol harganya dengan mahal. Itulah mengapa Tottenham dikabarkan akan menjual sang bek di angka 10 juta pound sterling. Jadi mereka berharap MU bisa segera menebus sang bek. Reguilon juga dilaporkan siap untuk pindah ke Manchester United. Ia merasa belum selesai di setan merah, sehingga ia bersiap untuk kembali ke Old Trafford di musim depan. Inggris menunjukkan performa solid untuk menyingkirkan Belanda di Euro 2024. Kobbie Mainoo turun sebagai starter di laga ini. Bintang 19 tahun itu tampil tangguh di lini tengah. Pertandingan kontra Belanda jelas tidak mudah bagi Inggris. Apalagi sejak awal turnamen performa Inggris memang belum cukup meyakinkan. Meski begitu, kualitas pemain-pemain Inggris tetap jadi salah satu faktor pembeda. Di pertandingan tadi, Ollie Watkins menjadi penentu kemenangan bagi timnas Inggris. Saya sampai kehabisan kata-kata. Kami semua sangat bersemangat. Luar biasa Ollie Watkins, finishing yang spektakuler, ujar Kobbie Mainoo. Secara keseluruhan performa tim kami sangat baik. Setiap pemain berlari sampai tenaga mereka habis. Melawan tim yang alot, kami berhasil meraih kemenangan. Suksesnya timnas Inggris lolos ke final Euro 2024 menghadirkan beberapa cerita indah. Salah satunya datang dari Kobbie Mainoo, pemain yang baru 8 bulan bermain di level senior. Kobbie Mainoo debut senior di Manchester United musim 2022-2023 lalu. Akan tetapi statusnya masih pemain tim junior. Dia masih jadi bagian dari tim MU U19 hingga November 2023. Kobbie Mainoo baru benar-benar promosi ke tim senior MU pada Desember 2023. Saat itu MU krisis gelandang karena Mason Mount, Casemiro, dan Christian Eriksen cedera. Kobbie Mainoo menjadi solusi di lini tengah. Dari situ, Mainoo mampu merebut satu tempat di starting 11. Mainoo mengakhiri musim 2023-2024 dengan catatan 24 penampilan di Premier League. Bukan hanya bersama MU, akan tetapi timnas Inggris, dia akan bermain di final Euro 2024. Awalnya Kobbie Mainoo bukan pilihan utama Gareth Southgate.
dan pada akhirnya Maino jadi jawaban bagi Inggris dan Southgate. Sejak babak 16 besar, Maino selalu masuk starting 11. Dia menjadi tandem Declan Rice di tengah dan bermain bagus. Maino selalu bermain pada 3 laga yang dimainkan Inggris di babak gugur Euro 2024. Catatan itu membuat Kobbie Mainoo diyakini akan masuk starting 11 saat Inggris bertemu Spanyol di final Euro 2024. Leny Yoro akan segera berseragam Manchester United. Setan Merah dan klub Leny Yoro, Lille, sudah sepakat terkait proses transfer. Dilansir dari Detik Sport, nama Leny Yoro kemudian muncul untuk menjadi pengganti Brand White. MU pun menjatuhkan pilihan kepada pemain berusia 18 tahun tersebut. Gayung bersambut, Lille mempersilahkan Leny Yoro untuk cabut ke MU. Harga 42 juta pound sterling jadi mahar untuk membawa Leny Yoro ke Manchester United. Lille sejatinya juga dalam situasi sulit karena Leny Yoro tinggal menyisakan kontrak 1 tahun. Klub asal Prancis itu mau tidak mau harus segera melepas pemain itu agar tidak kehilangan secara cuma-cuma. Selain Leny Yoro, MU juga tengah membidik bek lain asal Belanda yakni Matthijs de Ligt. MU masih terus bernegosiasi untuk mendapatkan mantan bek Ajax tersebut. Juventus bersedia memasukkan Federico Chiesa dalam kesepakatan pertukaran untuk mengontrak Jadon Sancho yang terpinggirkan di Manchester United. Jadon Sancho akan kembali ke MU setelah masa peminjamannya yang singkat bersama Borussia Dortmund berakhir pada akhir musim 2023-2024. Namun Setan Merah bakal mencoba melepas pemain sayap itu sekali lagi musim panas ini, sebagaimana manajer Erik ten Hag kemungkinan tidak akan bekerja dengan pemain itu lagi. Menurut La Gazzetta dello Sport, Juventus mungkin tertarik untuk merekrut pemain buangan United itu pada musim panas ini, dan dilaporkan berencana untuk memasukkan pemain sayap Italia Federico Chiesa dalam kesepakatan pertukaran. Chiesa berada di tahun terakhir kontraknya saat ini dan belum menandatangani kontrak baru. Laporan tersebut lebih lanjut menambahkan bahwa pemain internasional Italia itu dianggap surplus oleh pelatih baru Thiago Motta, yang berarti ia kemungkinan akan menghabiskan sebagian besar musim mendatang di bangku cadangan jika tidak meninggalkan klub. Erik ten Hag membidik gelar juara Premier League setelah diberikan lampu hijau untuk melanjutkan karirnya bersama Manchester United. Erik ten Hag ini terikat kontrak hingga 2026 dan pelatih asal Belanda berusia 54 tahun itu mengatakan struktur sepak bola baru yang diterapkan di MU di bawah kepemimpinan Ratcliffe telah memberikan klub peluang nyata untuk meraih gelar juara yang besar. MU tidak memenangkan dalam lebih dari 6 tahun sebuah trofi. Sekarang kami memenangi 2 gelar, namun kami ingin meraih lebih banyak lagi, meraih gelar yang lebih tinggi, seperti gelar Liga Inggris dan bahkan lebih lagi, menuju Eropa, katanya. Erik ten Hag memiliki struktur yang berpengalaman dan solid di sekelilingnya. Dengan dukungan yang diberikan akan memberinya dan United peluang sukses terbaik musim depan dan akhirnya bersaing untuk mendapatkan hadiah besar sekali lagi. Sangat kalau tidak, saya tidak akan memperpanjang kontrak saya. Saya telah berada di sini sekarang selama 2 tahun, katanya. Saya bilang saya datang ke sini untuk memenangkan gelar atau trofi. Kami memenangkan 2 trofi selama 6 tahun kering. Kami berada dalam arah yang baik. Sekarang, dengan masuknya kepemilikan baru, mereka dapat membantu kami. Mereka sangat mendukung, Erik ten Hag menambahkan.